Ketika saya merenungkan perjalanan spiritual saya, saudaraku, saya mulai coba teduh di hadapan Tuhan. Saya mulai merestart ulang bagaimana kerohanian saya di hadapan Tuhan. Kembali dari apa yang sudah saya ajarkan di mimbar ini, tentang takdir, tentang kasih karunia, tentang pembenaran, pengudusan, penyucian, tentang kehendak bebas, tentang kesucian hidup, tanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru, hati nurani, banyak saudara. Kemudian mulai saya ramu kembali, saya mulai merestart ulang dalam rajutan saya dengan Tuhan pribadi. Saya mulai mendapatkan satu poin begini, saudara. Tuhan itu selalu memberi kepada kita kebebasan untuk manusia mengeksplor tentang Tuhan. Dari zaman purba sampai hari ini, dari ribuan tahun, jutaan tahun, manusia mengeksplor Tuhan dan manusia mencari Tuhan dengan keterbatasan mereka pribadi, lepas pribadi, saudara. Dari zaman ke zaman, sampai di abad terbaru ini, tahun 2024, kita mengenal Tuhan semakin utuh, meskipun masih jauh. Karena Tuhan yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita adalah Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu besar. Betul ya saudaraku? Tidak bisa kita jangkau dengan kemampuan kita. Tetapi di dalam kebebasan yang Tuhan beri, coba renungkan kalimat per kalimat yang saya ucapkan, saudara. Di dalam kebebasan yang Tuhan beri kepada manusia, untuk manusia itu menyembah, memuja, Tuhan membiarkan itu. Dan seakan-akan begini, saudaraku, manusia menciptakan Allahnya, versinya masing-masing dari tahun ke tahun, zaman ke zaman. Dan manusia menciptakan sesembahannya dari zaman ke zaman, yang semakin tahun demi tahun, semakin abad demi abad, semakin utuh, saudaraku. Dan mereka bisa menciptakan Allahnya masing-masing, yang kepadanya manusia itu memuja, menyembah, dan mengadakan seremonial, ritual, dan pengabdian kepada Allah. Itu bisa kita jumpai dari suku-suku terdalam sampai hari ini kekristenan, saudaraku. Tetapi ketika saya merenungkan itu, saya bertanya di dalam hati saya, di dalam hati kecil saya tadi, ketika saya duduk, saya coba merenung kepada Tuhan, dan saya bertanya begini:
Kenapa kau biarkan manusia menciptakan Allahnya? Kau biarkan manusia menciptakan sesembahannya dan seakan-akan kau diam Allah. Kalau kita tahu ada animisme, dinamisme, betul ya saudaraku ya? Mereka menciptakan Allah versi mereka. Tetapi Allah itu diam loh saudaraku. Itu yang membuat saya kadang, why Lord? Kenapa kau diam? Allah memberi kita kebebasan untuk bertindak, melakukan segala sesuatu. Walaupun kita terbatas karena kita makhluk ciptaan yang tidak mungkin bisa menyamai Allah sang pencipta kita. Tapi di dalam kebebasan itu manusia diizinkan untuk menentukan nasibnya sendiri, menentukan keadaannya sendiri. Dan itu yang membuat kita bernilai, dan itu yang membuat kita sempurna di pemandangan Allah. Kalau kau dan saya, saudaraku, bisa duduk merenung, menemukan siapa Tuhan, kau bisa berkata kepada Tuhan, aku mau menemukan Tuhan, Tuhan yang benar. Dan di dalam kesadaran kita bisa menemukan Tuhan dan kita bisa melayani hatinya Tuhan. Itu yang bernilai, dan itu yang dibiarkan oleh Tuhan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sampai di titik hari ini. Tuhan esensinya satu, aku mencari hati sang penyembah sejati. Dan itu yang diincar oleh Tuhan. Di dalam kebebasanmu, nak, aku mau kau beri yang terbaik yang bisa kau beri kepadaku. Kalau dalam lingkup kekristenan, saudaraku, orang-orang Kristen mulai membangun berbagai doktrin, berbagai ajaran, dan melalui doktrin dan ajaran itu mereka dapat menciptakan, mereka dapat membangun Allah, Yesus, Roh Kudus versi masing-masing. Dan di dalam sejarah gereja, saudaraku, itu tidak terbantahkan. Mulai dari yang paling mistis sampai yang paling rasional, itu ada di dalam sepanjang sejarah gereja. Saya punya satu buku paket lengkap, saudaraku, ketika saya kuliah. Sejarah gereja 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita ikuti buku itu, sejarah gereja 1, 2, 3, dan 4, itu kita bisa melihat betapa manusia itu berprogresif bertuhan. Dia mencari Tuhan dengan versi dari zaman ke zaman, sampai pembangunan gambar tentang Allah itu berlangsung terus sampai hari ini. Persoalan yang tidak bisa saya pecahkan di kepala saya tadi adalah begini, kenapa kau diam Tuhan? Berarti kan belum utuh itu. Kenapa kau diam? Atau paling tidak, kenapa kau tidak menghambat? Sehingga kau tidak membiarkan hingga ratusan ribuan tahun berlalu, dan akhirnya situasi kacau seperti hari ini. Tapi jawaban itu, saudaraku, seakan-akan Tuhan hanya menjawab begini. Mungkin Tuhan tidak berbicara secara masif kepada manusia. Tetapi kalau kau dan saya pribadi, individu manusia yang diciptakan paling sempurna dari semua ciptaannya, mau duduk diam dekat kaki Tuhan, secara pribadi berjuang menemukan Tuhan, saya kira Tuhan akan menjumpai kita. Amin, saudaraku. Amin. Mungkin dari abad ke abad, ribuan tahun, banyak manusia tidak menemukan, karena memang mereka tidak berjuang untuk bertemu dengan Tuhan yang benar. Kalau kau dan saya hari ini, saya kira Tuhan tidak punya syarat harus S1, S2 teologi atau S3 teologi untuk ketemu Tuhan. Saya kira syarat yang paling utama yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita adalah hiduplah kudus, maka kau bisa menemukan aku.
Saya rindu, saudaraku, di dalam doktrin yang begini luar biasa yang kita miliki di gereja ini, adakah ketekunan untuk kau dan saya? Upomone, ketekunan hari Minggu kemarin, upomone, ketekunan untuk kita benar-benar bisa menemukan Tuhan. Karena kalau kita telusuri hari hidup kita, saudara, kenapa sih saya ajak kalian datang doa malam, pendalaman Alkitab begini? Saya ingin kita semua, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita sevisi, semisi bahwa kita harus bergotong royong menyelesaikan proyek Tuhan di tempat ini. Amin. Ini proyek Tuhan, saudaraku. Dan proyek Tuhan itu tidak akan pernah bisa berlangsung baik, tidak akan pernah bisa selesai dengan sempurna kalau kita tidak unity. Kalau kita ingat tentang cerita tentang Menara Babel. Menara itu menjulang tinggi, ingin menunjukkan bahwa kehebatannya di hadapan Allah. Di kalimat itu, Tuhan pernah berkata, kita cerai-beraikan ini. Artinya apa? Ketika mereka membangun Menara Babel, mereka ada satu kesatuan yang kuat. Maka terbentuklah menara itu. Hari ini kita tidak sedang membangun Menara Babel untuk menyamai Tuhan, no. Tetapi kita punya proyek Tuhan yang tidak bisa sembarangan kita lepaskan, saudaraku. Kau dan saya punya tanggung jawab yang besar untuk membawa nahkoda Rehoboth Semarang ini kepada pelabuhan yang tepat, yaitu Tuhan itu. Saya tidak bisa sendiri. Dan setiap kapten-kapten yang ada di sini harus punya satu visi, satu misi yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Maka dari itu kita harus samakan visi. Bagaimana kita bisa menyamakan visi kalau engkau dan saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Engkau dan saya tidak pernah menjumpai Tuhan. Engkau dan saya hidup hanya menjalani 24 hours dengan segenap pengalamanmu, dengan segenap kemampuanmu, relasimu, uangmu, talentamu kau andalkan untuk untuk menahkoda ini semua. Tidak bisa, saudaraku. Maka perenungan saya di hadapan Tuhan, aku harus ketemu Tuhan, kalian pun harus ketemu Tuhan. Saya harus mengalami Tuhan, Anda pun harus mengalami Tuhan. Maka ketika kita sama-sama mengalami Tuhan, saudaraku, kita akan berjalan di dalam pathway Tuhan yang benar. Tetapi kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rel Tuhan yang tepat kalau engkau dan saya tidak hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah secara pribadi, lepas pribadi masing-masing. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, itu lebih dari mengerjakan hukum dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kalau hari ini kau bertanya kepada saya, Pastor, gimana supaya aku benar-benar bisa mengerjakan proyek Tuhan dalam hidupku maksimal? Kau harus masuk di dalam penurutan akan kehendak Allah. Lah terus gimana, Pastor? Oke, saya akan beri gambar. Ini goal kita, saudaraku. Setiap kita hidup harus sampai kepada goal itu. Harus ke sini. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak goal. Mereka berhenti di sini, di sini, di sini, di sini, dan semua ini adalah binasa. Bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Kuncinya satu, penurutan. Orang kalau mau masuk ke dalam goalnya Tuhan harus menurut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi jujur saja, jarang. Dari 100% mungkin 1% saja bisa masuk. Hebat.
Saya katakan ini kenapa? Karena banyak orang tidak punya pikiran dan perasaan Kristus. Maka kalau engkau dan saya punya pikiran dan perasaan Kristus, saudaraku, maka kita juga menemukan apa yang Allah ingin di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan dulu, takut ngantuk. Nurut sama kehendak Allah kalau engine-nya sudah sesuai dengan setelan pabriknya. Amin nggak? Setelan kita itu error, harus di-tune up ulang. Makanya saya ngomong, banyak yang binasa, termasuk pendeta kayak saya ini bisa binasa. Sekarang saya bisa ngajarin bener, tapi belum tentu. Lihat akhir hidupku, belum tentu loh. Saya bisa binasa, saudaraku. Maka dari itu, saya mau mengingatkan begini. Kalau Anda mau nurut berarti nggak berontak. Harus punya pikiran dan perasaan Allah. Kalau Anda punya ini, maka Tuhan, kita akan menemukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Kita akan menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang menjadi rencana Tuhan. Ini jelas semua. Dan kita melakukan kehendaknya tersebut secara spesifik sesuai dengan pergumulan dan persoalan hidup kita masing-masing. Jadi begini, pikiran dan perasaan ditambah hidup kita, hidup dan semua persoalannya. Sebelumnya tahu toh, Roh Kudus, Firman Tuhan, ya tahu ya, yang hak yang diberikan oleh Tuhan itu Roh Kudus, ya, Firman, Injil, ya, Firman Tuhan, terus apa lagi? Roh Kristus. Ini semua di-blend jadi satu. Pengalaman-pengalaman hidup semua ini semua gabung. Itu pilar utamanya. Jadi semuanya ini di-blended jadi satu. Dan ini mau tidak mau, saudaraku, akan menghasilkan paradigma yang berubah. Ini masih baru setelah ini encounter. Wah, ini asik, saudaraku. Betul, kalau kita sampai di level-level ini, kita akan benar. Before ini, kuncinya intimacy, relasi. Tadi itu yang saya ngomong, kalau Bapak Ibu ada waktu, daripada buat nonton drama Korea gitu ya, atau buat nyekrolin TikTok, saudaraku, terus buat rebahan gak jelas, Anda coba intim dengan Tuhan. Temukan Tuhan dengan segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kau tidak bisa berkata apapun. Ini pengalaman saya cuma duduk diam begitu, saya ngomong, Bapak, ini aku datang di hadapan. Kadang nyanyi lagu tadi, ku datang rendahkan diri. Itu saya nyanyi dulu. Di hadapan, ya Bapa, ku sadari siapa diriku, ajar apa lagi kananmu, hanya Kau yang ku hormati. Wah, asik, saudara. Itu nyanyi begitu masuk, mulai ngomong sama Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak punya koneksi yang benar dengan Allah. Makanya dia tidak punya gambaran, kenapa sih aku hidup? Ngapain sih aku agama Kristen? Ngapain sih aku ke gereja? Itu aja gak jelas loh. Orang ngapain ke gereja itu gak jelas loh. Ya pokoknya duduk. Ngapain
Ngapain sih aku lakuin ini semua? Karena banyak orang Kristen terkoneksi dengan gerejanya, terkoneksi dengan gembalanya, terkoneksi dengan pendeta-pendeta idolanya, terkoneksi dengan agama Kristennya, terkoneksi dengan liturgi Kristennya, tapi tidak pernah terkoneksi dengan Allahnya yang hidup. Terkoneksi dengan YouTube gerejanya, tetapi tidak pernah terkoneksi dengan Allah yang hidup. That's kebodohan yang luar biasa. Itu yang setiap minggu saya katakan, saudaraku. Perjumpaanmu di YouTube itu tidak bisa menggantikan kau pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini banyak orang Kristen menggantikan perjumpaan dengan Tuhan dengan nonton YouTube khotbah. Oh, kau harus punya cerita cintamu dengan Tuhan. Dan saya mau kasih indikasi, saudaraku. Kalau di dalam hal ini, dengar baik-baik. Ini tidak on, ini tidak lancar, ini tidak membelenggu hidupmu, ini tidak menuntun dirimu Roh Kristus. Kau tidak di dalam kekudusan, kau tidak punya pikiran dan perasaan Kristus dan tidak menurut dengan kehendak Allah. Biasanya ciri-ciri yang paling bottom, takut mati. Halo? Takut mati. Takut menghadapi kematian fisik, kau takut mati. Sedangkan orang yang punya koneksi yang baik dengan Tuhan, ciri-ciri yang pertama, saudara, dengar baik-baik. Orang yang punya koneksi yang benar dengan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Semakin hari dia semakin menjauhi dosa. Ada satu buku, saudaraku, yang menuliskan begini. Ini saya baru baca sedikit. Ini buku bukan buku rohani. Dia menuliskan begini. Orang yang terbiasa mengatakan hidup suci, biasanya hidupnya malah nggak suci. Itu mengagetkan saya loh. Itu menemplak saya loh. Orang yang biasa menggaungkan hidup suci, 99% buku itu mengatakan kebanyakan orang yang menggaungkan hidup suci, hidupnya malah tidak suci. Saya baca buku itu, hah? Lah aku Yoiso lagi berarti. Saya bisa ini. Dan buku itu bestseller, saudaraku. Saya mulai, wow. Dan itu sudah di dalam risetnya bertahun-tahun. Dia meriset banyak pemuka agama yang menggaungkan tentang hidup suci. Dan dari hasil risetnya itu, dia bisa membuktikan bahwa 99% orang yang menggaungkan hidup suci, hidupnya malah tidak suci. Berbalik arah dari apa yang diajarkan. Itu menjadi templaan untuk dirimu dan diriku, saudaraku. Kita hari ini terus loh menggaungkan hidup suci, betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak mungkin kita bisa masuk intimacy with God. Maka coba, saudaraku, ciri-ciri kalau kau punya koneksi yang benar dengan Tuhan. Pertama, takut dosa, takut berbuat dosa. Semakin hari kita semakin menjauhi dosa. Semakin hari semakin suci. Yang kedua, orang yang semakin intim dengan Tuhan, semakin rela berbuat apapun untuk Dia. Orang yang rela berbuat apapun untuk pekerjaan Tuhan dan proyek Tuhan. Ini indikasinya, saudara. Hidupnya dalam arti mengabdi. Kalau kita dulu di keraton-keraton Solo, Yogyakarta, itu abdi dalam itu, dia hidup. Dia mempertaruhkan, dia rela berbuat apapun untuk kerajaannya. Betul nggak, saudaraku? Halo?
Betul nggak? Bahkan sampai hari ini masih loh ya. Anak cucunya masih loh. Dia rela lakukan apapun. Sampai saya kadang ngomong, Wiji nong ganteng mono lah, kerja Joko tak dulu. Masih seger begitu, ngapain kamu di keraton? Kamu kerja di luar dapat hidupmu lebih baik. Tetapi dia punya satu konsep mengabdi. Kau dan saya bagaimana saudaraku dengan kerajaan Allah? Mengabdi nggak? Atau masih transaksional seperti yang saya ajarkan? Dan orang yang punya hubungan pasti tidak terikat dengan apapun. Maka kalau kita lihat dari ketiga poin ini saudaraku, maka kalimat baik kau makan, baik kau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Dengan konteks ini, itu bukan hal yang sulit sebetulnya. Dan yang keempat, biasanya orang rela dimiliki Allah. Ini jarang saudaraku. Kristen itu banyak nyanyinya bagus, tapi ini susah. Dan yang kelima, tidak takut mati. Ini poin-poinnya. Bahkan orang yang tidak takut mati, kalau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia bisa berkata, aku merindukan kau datang Tuhan. Coba dari 5 poin ini, resapi adakah dirimu di dalam 5 poin ini, saudara. Ironik memang, kekristenan hari ini ironik, saudaraku. Banyak yang bertransaksi dengan Tuhannya. Padahal dia bisa hidup hari ini, pagi kau bisa menghirup napas dengan gratis, dengan sehat tubuhmu. Kau masih bisa kerja, kau masih bisa olahraga. Kau tidak bisa bertransaksi dengan Tuhanmu. Dari semuanya ini, Bapa hanya mau melihat, kau rajut semuanya ini nak. Aku mau lihat wajah anakku, Yesus itu ada padamu. Amin saudaraku. Amin. Dari semuanya ini, Bapa cuma mau satu, aku mau wajah anakku itu ada dalam hidupmu satu persatu. Harus serupa seperti Yesus. Maka jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Jangan menoleh percintaan dunia, jangan menoleh dengan apapun yang bisa membawa dirimu dan diriku terkecoh dengan hidup ini. Kalau kita ingat, nih saya akan tutup dengan, ingat gak ketika Yesus setelah puasa, dia dibawa ke bumbungan baik Allah. Yang pertama, setan nyuruh dia apa, saudaraku? Apa? Batu jadi donat. Kenapa? Halo? Hah? Batu jadi krosan ya? Oke, batu jadi roti. Artinya apa? Nafsu. Nafsu makan. Wah, ketika orang lapar itu, coba ya, saya menemui banyak orang kalau kelaparan, emosinya nggak karuan. Halo? Mulai gitu ya, wah bisa orang di sampingnya bisa dimaki-maki. Lapar, wah itu bahaya itu. Kayak ketawa-ketawa merasakan kelihatannya. Ya, orang kalau lapar bahaya loh. Bahkan orang kalau lapar dikasih uang tusuk, orang dia bisa tusuk karena dia lapar. Halo, lu kok ketawa-ketawa? Ini nyata, real. Setan tahu apa yang menjadi needs dari manusia, kebutuhan manusia. Habis itu apa? Habis roti itu apa? Apa? Suruh lompat. Jatuhkan dirimu. Lompat. Engkau anak Allah. Di titik itu, tahu gak saudaraku? Setan mencoba untuk meragukan gambar Bapaknya di hadapan Yesus. Hari ini kau dan saya akan melewati banyak hal, saudaraku, percobaan. Setan pun akan menawarkan banyak hal untuk engkau tidak mengabdi kepada Allah yang hidup. Kenapa? Jiwamu harus miliknya. Tapi Yesus berkata, kau ikut aku aja.
Ikuti seperti aku, maka engkau berkenan. Kalau engkau tidak mengikuti diriku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau tidak mengikuti jalanku, kau tidak akan mengerti kebenaranku. Kalau engkau tidak mengerti kebenaran ini, maka engkau tidak akan zoe, tidak akan hidup. Maka dari itu, saudaraku, Yesus lolos. Dan yang ketiga, ketika setan berkata, sembah aku, berikan dunia ini. Banyak manusia tidak lolos di tiga ini, saudara. Harta, tahta diberikan, hilang. Maka saya buat renungan deh, hari ini apa besok atau lusa, saya lupa, saudara. Terakhir saya berikan untuk Stephen Lee. List your priority life. List up your priority life. Prioritas hidupmu, tulis nomor 1 siapa? Coba, kau berani? Tulis. Kau berani? Oke. Ini banyak orang pintar ngomongnya tuh. Halo? Oke. Tuhan. Gak usah nomor 2 nih. Tuhan ini mencakup semuanya di bawah. Kalau kau bisa, you are the one, my Lord. Orang yang sudah sampai di titik ini, pasti ini semua ini baik. Ini semua balance. Kalau ini semua balance, saudaraku, ini berjalan baik. Dan kalau ini semua baik, maka ini semuanya proporsional. Tapi orang untuk bertahan, taruh ini di tahta nomor 1. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, apa lagi? Hobi, apa banyak. Seringkali, saudaraku, ini paling bawah. Tapi di mulut kau taruh di nomor 1, tapi faktanya dia nomor bawah. Gak percaya? Renungkan malam ini. Tuhan di prioritasmu di mana? Kalau benar Tuhan nomor 1 dalam hidupmu, hidupmu tidak akan seperti hari ini seharusnya. Makanya saya ngomong berkali-kali, mengiring Tuhan itu untuk bisa tetap di stage 1, bayar harga. Untuk Tuhan tetap di titik nomor 1 harus ada bayar harga. Dan ingat, harganya sudah Tuhan bayar. Harganya kematian Yesus. Kamu harus bisa payback. Kristen kalau belum sampai mengerti akan hal ini, kau dan saya bisa sampai hari ini, Tuhan bisa ketemu dengan kita. Kita hanya duduk diam, kita bisa menghampiri Tuhan. Itu bayarannya darah Yesus, saudaraku. Betul gak? Dulu gak bisa kita. Sampai salib itu membelah tirai bait Allah itu, baru kau dan saya bisa ketemu Tuhan. Maka kalau hari ini kau letakkan Tuhan di posisi nomor 1, bayaranmu apa? Ingat, ada kematian Yesus, darah yang tercurah untuk engkau dan saya bisa ketemu Tuhan hari ini. Kalau hari ini kau bergereja hanya untuk duduk dan kau diam, do nothing, kau belum siap untuk itu. Kau belum siap menjejakkan kakimu ke langit baru bumi baru. Gereja ini cukup pelayan Tuhan, saudara. Tapi saya mengencourage kalian semua melayani Tuhan. Amin. Amin. Tahun depan mulai masuk semua pelayanan. Kita ada syaratnya kan, 6 bulan duduk PA, duduk daftar jemaat, oke. Baru pelayanan. Tahun depan semua melayani. Jangan ada yang berpangku tangan. Bukan untuk keuntungan saya tidak diuntungkan. Bahkan saya sampai ngomong sama full timer saya, istri saya, Jaden,
Theo, Marcel, cukup deh. Sebetulnya cukup. Dengan cukup, cuman begitu-begitu tak. Kecuali saya salaman terus lari ke situ, salaman lari khotbah tidak bisa. Tapi saya mau ajak kalian semua ambil bagian, saudara. Amin. 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 Siapa yang mau bertemu Tuhan? Kalau kau bertemu Tuhan, kau pasti melayani Tuhan. Kalau kau bertemu Tuhan, hidupmu pasti benar. Amin. Amin. Mulai hari ini pulang nanti, senggol-senggolan suami sama istri. Tuhan nengokin dia. Mau tukaran, Tuhan kok nomor satu, aku nomor satu. Ayo, tidak boleh. Tuhan harus segalanya dalam hidupmu. Amin. Amin. Yuk kita bagi berdiri. Siapa yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan.